S234. 1,5 bulan Marina dirawat di rumah sakit jiwa abadi, kondisinya sudah agak tenang. Dia tidak lagi berteriak atau menjerit meminta dilepaskan pasungannya. Dokter Haris yang merawat Marina selama ini begitu sabar dan telaten mengajaknya bicara dari hati ke hati. Hingga pada suatu saat, Dokter Haris menawarkan Marina untuk berjalan-jalan di taman. Marina yang kini lebih banyak diam dan bengong itu hanya mengangguk saja tanpa kata. "Dok, tak ada izin dari Ibu Nona Marina untuk keluar dari kamar apalagi membiarkannya berjalan-jalan di taman," ucap Suster Ani sedikit khawatir. "Tak apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab jika seandainya pasien ini histeris," sahut Dokter Haris tetap bersikeras melepaskan Marina. "Sendi-sendinya akan kaku kalau dibiarkan terpasung lebih lama." Suster Ani menurut saja. Dia melepas pasungan kedua tangan dan kaki Marina. Setelah selesai, Marina dibantu bangun oleh Dokter Haris dengan perlahan. "Kuat berjalan? Tidak pusing?" tanya Dokter Haris. Marina menggeleng. Dia sudah sering dibuka pasungannya saat Dokter Haris visit ke kamarnya. Duduk menatap pemandangan di luar jendela dalam diam. Dokter Haris membimbing Marina menuju taman yang berada di tengah-tengah gedung rumah sakit. "Hirup napas dalam-dalam, rasakan kebebasanmu di taman ini," titah Dokter Haris. Marina menuruti ucapan dokter muda yang kerap tersenyum padanya itu. Apa Dokter Haris benar menganggapku tidak gila? Kenapa dia membiarkan aku lepas dari pasungan? Kalau Mama datang ke sini dan melihatku bebas seperti ini, apa Mama akan murka? Lalu aku akan lebih lama berada di rumah sakit jiwa ini? Marina membatin. "Jangan khawatirkan apapun. Ada aku," ucap Dokter Haris menenangkan, seolah tahu isi hati Marina. Marina kemudian dibimbing menuju salah satu kursi taman. "Di luar sana, kita sudah jarang melihat kupu-kupu. Sedih memang, habitat kupu-kupu tergerus oleh banyak pembangunan kota. Tapi di sini, di taman yang penuh bunga ini, kau bisa lihat banyak kupu-kupu. Rasakan kebebasan mereka berterbangan meski hanya berada di taman ini saja," ucap Dokter Haris. Marina senang akhirnya dia bisa menghirup aroma bunga dari dekat. Taman rumah sakit ditata dengan indah, Marina menyukainya. "Dokter Haris!" panggil rekannya, Dokter Nina. "Bisa minta bantuan sebentar?" Dokter Haris yang duduk di sebelah Marina mengangguk. "Kamu di sini dulu, ya? Aku tinggal sebentar, jangan kemana-mana, aku akan kemari lagi," titah Dokter Haris seraya berlalu. Marina hanya menghela napas pasrah. Dirinya berada di tempat orang-orang sakit jiwa. Awalnya Marina tidak terima dan selalu histeris. Para suster gemar menyuntikkan obat penenang. Namun sejak Marina ditangani oleh Dokter Haris, dirinya tidak boleh diberikan suntikan apapun. Dokter Haris bahkan meminta pasungannya dilepas lalu diajaknya bicara dengan pelan, lembut serta menenangkan. Pluk! Sesuatu jatuh di kepala Marina. Dia mendongak ke atas, melihat apa yang mengenai kepalanya. Tak ada apapun, pohon mahoni berdiri dengan kokoh di sebelahnya. Pluk! Kali ini kue onde-onde mengenai kepalanya, disusul sandal jepit dan juga batu kerikil. Marina menoleh ke berbagai arah di mana lemparan itu berasal. Beberapa orang perempuan berpakaian sama dengan dirinya tengah memandanginya tidak jauh dari tempatnya duduk. Kembali lemparan selanjutnya menyusul. Marina menangkis lemparan demi lemparan. Ingatannya melambung ke masa lalu, masa di mana dia mendapat perundungan di sekolah menengah pertama. 2 orang pelempar maju mendekati Marina, menarik kerah bajunya dan yang satu lagi menjambak rambut Marina. Marina diam, pikirannya tenggelam di masa lalu. Perlakuan yang sama saat ini dan dulu membuatnya sesak napas. Dia ketakutan. "Tolong!" ujar Marina lirih saat teman-teman kedua perempuan itu ikut mendekat ke arahnya dengan sesuatu di tangan sebagai alat lemparan. Tapi tarikan baju dan jambakan di rambutnya semakin menjadi-jadi. Marina tidak bisa melawan, dia melihat teman-teman sekolahnya menertawakan dirinya.
Ejekan demi ejekan mengatakan dirinya kurus serta cupu mengalun berulang-ulang. Marina ketakutan dan juga kesakitan hingga tiba-tiba ada sebuah tangan yang merangkul dirinya, menyingkirkan tarikan dan jambakan yang menyakitinya. Kedua tangan itu memeluk kepalanya lalu menenggelamkannya dalam pelukan yang hangat dan menenangkan. Pelukan Sean. Namun alangkah terkejut Marina saat dia tengadah. Bukan Sean yang merengkuhnya melainkan Dr. Haris yang terus menghalau serangan para penghuni rumah sakit jiwa padanya. Sean? Di mana kamu? Kenapa bukan wajahmu yang kulihat? Kenapa Dr. Haris yang memelukku? Bukankah kamu penolongku? Marina kebingungan. Dr. Haris mengangkat tubuh Marina, pergi dari serangan para penghuni rumah sakit jiwa yang entah kenapa tiba-tiba gencar menyerang Marina. Dr. Haris berlari menuju kamar Marina lalu meletakkan Marina dengan sangat hati-hati di atas kasur. Kamu sudah aman, ini kamarmu. Tenanglah. Marina menatap Dr. Haris tanpa berkedip. Ada yang mengharu biru di hati Marina. Perasaan dari masa lalu kini hadir, perasaan terlindungi oleh seseorang. Sean! Panggil Marina lirih. Dr. Haris mengerutkan kening. Siapa, Sean? Terima kasih kau tetap ada untukku. Ucap Marina. Dr. Haris menautkan kedua alisnya dan akhirnya dia menemukan akar permasalahan sikap obsesif Marina yang luar biasa. Dr. Haris diberitahu Kesha tentang rasa obsesif Marina yang di luar logika. Marina, aku Dr. Haris. Aku yang sudah melindungimu, bukan Sean. Marina diam, menatap Dr. Haris lekat. Wajah itu yang tadi memeluknya, melindunginya. Bukan Sean? Lirih suara Marina. Bukan, tidak ada Sean. Hanya ada Dr. Haris yang menjagamu kini. Dr. Haris? Dr. Haris tersenyum meyakinkan dan mengangguk. Kemana Sean? Dia pergi, tak pernah ada dalam hidupmu. Maka lupakan dia. Marina terdiam. Samar, wajah Sean dengan seragam SMP mengabur, berganti wajah Dr. Haris yang selalu tampak baik di matanya. Bahkan melindunginya. Pelindungku bukan Sean? Tanya Marina lagi. Dr. Haris menggeleng. Pelindungmu Dr. Haris, aku. Ingat baik-baik wajahku dalam hati dan ingatanmu. Namaku Dr. Haris. Mulai sekarang aku yang akan selalu menjagamu dari orang-orang yang menyakitimu, Marina. Marina mengerjap. Setiap kata yang terlontar dari bibir Dr. Haris adalah kedamaian. Terasa tenang dan menghipnotis. Carilah aku, Dr. Haris. Bukan yang lain. Kau bisa? Marina tak menjawab. Dia masih menatap lekat Dr. Haris, lalu tersenyum dan akhirnya mengangguk. 1 jam kemudian di ruangannya, Dr. Haris menelpon Kesha, Mama Marina. Bagaimana perkembangan anakku, Dok? Tanya Kesha di seberang telepon. Hari ini Marina mengalami semacam peristiwa yang mengingatkannya pada masa lalu, masa di mana sosok yang menjadi obsesinya muncul sebagai penolong. Jawab Dr. Haris. Maksud dokter? Tanya Kesha tidak mengerti. Dr. Haris menceritakan insiden penyerangan Marina di taman. Dokter melepas pasungannya? Kesha sedikit tidak terima. Bagaimana kalau dia kabur? Tenang saja, Bu, rumah sakit jiwa ini dijaga ketat. Lagi pula Marina ada dalam pengawasanku, jadi tenang saja. Justru dengan melepasnya tadi, saya menemukan hal baru dan berhasil menghipnotisnya untuk melupakan rasa obsesinya pada seorang lelaki bernama Sean. Betul namanya Sean? Iya betul. Apa Marina bercerita padamu, Dok? Tanya Kesha. Tidak, dia hanya memanggilku dengan nama Sean tapi aku berhasil mengalihkan pikirannya. Penjaga dan pelindungnya sekarang bukan lelaki bernama Sean melainkan Dr. Haris. Ada penekanan dalam kalimat terakhir Dr. Haris dan Kesha menangkap hal itu. Dokter, aku percayakan Marina padamu. Aku hanya ingin Marina melupakan nama lelaki itu dari ingatannya. Pinta Kesha dengan harapan besar. Ibu tenang saja.
Aku merawatnya dengan sepenuh hati. Jawab Dokter Haris mantap. Panggilan pun diakhiri. Dokter Haris terdiam di ruangannya. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. Mulai saat ini, aku pastikan hanya akan ada nama Dokter Haris dalam ingatan Marina. Saat ini dan seterusnya. Dokter Haris tersenyum lebar penuh arti. S235. 2 tahun kemudian. Dora, Isadora. Lihat Kak Sisi bawa mainan baru. Sisi mengulurkan mainan bunyi-bunyian pada Isadora, adik kecilnya yang kini berusia 1 tahun. Dora tampak semeringah, matanya yang bening dan cerah sungguh girang melihat mainan di tangan Sisi. Sisi meletakkan mainan di sisi Dora lalu mencubiti pipi cubi adik mungilnya itu. Sementara itu Alberto anak Den dan Keinara anak Saskia juga Dimas anak Suzana menghampiri mainan Dora lalu bermain bersama. Hanya Dora anak Lani yang paling kecil di ruang bermain tersebut. Sisi, pipi adenya jangan diunyel-unyel begitu. Ujar Rangga yang kebetulan lewat dan melihat Sisi asyik menggoda Dora. Abis gemesin. Kakak Sisi. Kamu udah mandi belum? Buruan itu nanti mau dirias kakak perias yang dandanin Tante Syah. Titah Rangga. Kamu juga belum mandi, kan? Nikahan Tante Syah 2 jam lagi. Nanti masih dingin. Sisi yang tak suka mandi air hangat dan air yang terlalu dingin pun memilih menunda mandi pagi. Nanti Mama net-net repot mandiin kamu. Dora aja udah cantik pakai gaun ungu. Ucap Rangga lagi. Mama kan lagi sibuk di taman sama Tante Sus nata bunga-bunga. Sanggah Sisi. Kamu aja belum mandi. Aku udah mandi, tinggal ganti baju doang. Rangga yang masih mengenakan pakaian biasa tampak semakin tampan. Kulitnya kini benar-benar sudah mulus serta bersih terawat, membuatnya semakin tampan bersinar. Saat ini adalah pernikahan Sharon dan Jas yang digelar di rumah Den. Semua orang sangat sibuk. Keluarga besar Dharma Wangsa sudah dari 4 hari yang lalu bergabung dan menginap di rumah Den. Meski rumah Den tidak sebesar rumah Shan, tapi sangat lebih dari cukup menampung keluarga Shan sekaligus. Danisha yang protektif pada Keinara pun hari ini lupa pada cucunya. Dia sibuk warawiri memastikan hidangan makanan para chef hotel Aji Saka dengan sempurna. Bisnis Davin suaminya, yang bergerak di bidang food and beverage membuat Danisha khatam dengan berbagai varian rasa makanan maupun minuman. Ditambah sedikit resep rahasia dari seorang chef handal di salah satu resto hotel Aji Saka, menambah bisnis kuliner Davin berkembang pesat. Ma, Kai sudah dimandiin? Tanya Davin yang santai menyeruput kopi hitam kesukaannya. Tadi Ailes yang mandiin. Dia sibuk bantu Lani menata bunga-bunga di taman. Terus di mana cucu-cucu kita? Tanya Davin. Tadi di ruang bermain bersama Ibu Parmiah. Jawab Danisha mencicipi beberapa menu makanan. Ini enak, Pak, enak banget. Ini menu dari resto hotel yang mana, ya? Di resto kita belum ada menu ini, Pak. Davin menghela napas sambil menyugar rambutnya yang dibelah tengah. Jangan semua menu resto hotelnya Aji kamu mau dong, Ma. Setiap chef punya ciri khas serta cita rasa tersendiri. Aji Saka sudah berbaik hati membuat para chef resto salah satu hotelnya mau membagi resep untuk menu andalan restoran kita. Ucap Davin sabar. Ya. Danisha menggaruk tengkuknya sedikit malas. Setengah jam pun berlalu, Sisi masih betah ada di ruang bermain bersama dengan adik-adiknya. Dia pun ditemani Rangga dan Parmiah. Sisi, kamu di mana? Cinta, sudah mandi belum? Terdengar teriakan Lani. Tuh, kan? Mama udah manggil-manggil ngingetin kamu mandi. Kamu masih belum mandi juga? Sana mandi buruan. Ucap Rangga. Sisi mengulet malas, dia masih asyik mengajak Dora bermain. Hei, Dora! Keluarkan peta, keluarkan peta. Di mana letak kamar mandi? Aku lupa jalan menuju kamar mandi di rumah Oma Dein. Seru Sisi pada Dora.
Dora hanya memiring-miringkan kepala dengan senyum kekanakannya yang menggemaskan, sementara Lani yang melihat itu dari pintu masuk ruang bermain hanya mesem seraya menggeleng. "Sisi, ayo mandi," ajak Lanita. "Airnya masih dingin, Ma. Kamu mau didandanin mirip Tante Syah, nggak? Nanti periasnya keburu pulang, loh," ujar Lani. Sisi menghela napas pasrah. Dia menjawel pipi Dora gemas lalu berdiri sambil tak lupa menjawel pipi Alberto yang sibuk dengan mainan mobil-mobilan. Dia mengekor langkah Lani keluar dari ruangan bermain. Parmia hanya tersenyum melihat tingkah para cucu-cucunya. Dia bahagia, terlebih lagi Karta sudah bebas dari penjara dan bergabung dengan Toby Chicken. Karta tinggal bersama Kimbul dan Yantu. Sean mendapat laporan dari Yohanes pimpinan lapas, jika Karta bersikap baik selama berada di penjara. Awalnya Parmiah meminta izin untuk tinggal bersama Karta. Tapi Lanita belum mengizinkannya sebelum dia benar-benar melihat perubahan Karta di luar penjara. Hari ini, di hari spesial Sharon dan Josh, Karta, Kimbul dan Yanto pun akan menghadiri pernikahan Sharon di rumah Den. Sharon sudah lama pindah ke rumah Den meski berat hati meninggalkan rumah Sean yang entah kenapa terasa sangat lebih nyaman dengan banyak orang yang tinggal di sana. Sisi pun sudah selesai mandi, dimandikan oleh Lanita. Sebetulnya Sisi sudah bisa mandi sendiri, tapi di saat-saat dia malas mandi, Lanita yang bergerak memaksa memandikan Sisi. Sisi mengenakan gaun warna ungu yang modelnya sama dengan gaun Dora. "Mama pakai gaun yang modelnya sama kayak aku sama Dora?" tanya Sisi. "Iya dong, sayang." Lani memasangkan hairpiece di rambut Sisi. "Papa bajunya sama kayak Rangga?" Lani mengangguk lagi. "Warna ungu juga?" "Iya," jawab Lani. "Kita keluarga lavender ya, Ma, semua kompak warna ungu. Kemarin juga aku beliin mainan warna ungu buat Dora." Sisi tak henti mengoceh saat Lani menata rambut Sisi. "Kamu beli mainan di mana?" "Di minimarket baru depan perumahan Oma. Aku diajak Ome sama Tante Kia sama kayak kemarin malam." Lanita gemas mendengar celotehan Sisi. Aleska memang dekat dengan Sisi, apalagi Sisi kerap mengajak ke Inara bermain. "Nah, sekarang tinggal dirias. Ayo. Mama belum mandi ya?" tanya Sisi tengada melihat rambut Lani yang masih dicepol asal dan juga masih mengenakan baju rumahan. "Udah mandi, sayang? Tinggal ganti baju," sahut Lanita mengajak Sisi menuju kamar rias Sharon. Sisi menatap Sharon takjub. "Wah, Tante Shah cantik banget mirip Princess Frozen," puji Sisi. "Cantik kan mana sama mamamu?" tanya Sharon yang sudah siap dengan riasan dan gaun pengantinnya. "Tetap cantik Mama Net-Net," sahut Sisi polos. Sharon memutar bola mata malas. "Sekali-sekali ajari anakmu memujiku dengan tulus, Lan." "Loh, tadi Sisi sudah memujimu cantik mirip Princess Frozen, kan?" kekeh Lani. "Tapi tetap saja dibandingkan kamu dia lebih milik kamu." Sharon memajukan bibirnya. "Ya gimana? Aku memang cantik, kok." Lanita memelitkan lidah seraya kembali keluar dari ruangan rias Sharon. Sisi tak peduli lagi dengan Sharon dan Lani. Dia sudah duduk manis di kursi rias melenggak-lenggokkan kepalanya siap untuk dirias. "Kakak, dandannya jangan tebel-tebel. Aku mau tipis-tipis saja tapi cantik," pinta Sisi. "Memang kamu tahu riasan tebel dan tipis?" tanya Sharon. Sisi mengangguk. "Tante Sharon kalau dandankan tebel, bibirnya meraah banget sama matanya diitem-itemin. Kalau mama dandannya tipis, bibirnya pinky-winky terus matanya nggak hitam dan nggak suka pakai alis tebel kayak Tante Shah." Papar Sisi seraya melihat aneka makeup di atas meja rias, tak peduli dengan Sharon yang merasa gemas dengan kepolosannya. 3 orang perias pun merasa gemas dengan celotehan Sisi. "Nanti sudah besar dan pintar merawat diri, keponakanmu pasti cantik. Kecilnya saja sudah cantik, Syah."
puji Nilam. Ya, Nilam selain bekerja di perusahaan Sean, dia pun sibuk ikut kelas merias wajah. Dirinya memang hobi merias wajah, tapi karena dulu income dari part-time tidak mencukupi, dia kubur dalam-dalam hobinya itu. Baru setelah mendapat gaji besar di perusahaan Sean, Nilam bisa menyalurkan hobinya menjadi MWA. Bahkan Lanita kerap membelikan Nilam banyak merek riasan wajah demi kepentingan hobi sahabatnya itu, hobi yang menghasilkan uang. Sharon menatap lekat Sisi. Dia berharap Sisi tetap menyayangi Isadora, anak kandung Lani yang tak kalah cantik dari Sisi. Tentu saja Isadora cantik, bibit unggulnya saja Sean dan Lanita, yang keluar pun ya mirip dengan keduanya. Entah kenapa Sharon merasa sedikit cemas jika saat mereka besar, akan ada cinta segitiga antara Sisi, Rangga dan juga Isadora. Sharon berharap Dora tak akan pernah tahu identitas Rangga dan Sisi yang bukan anak kandung Lanita dan Sean. Sisi, kamu sayang Dora, kan? Tanya Sharon. Iya dong, Tante. Jawab Sisi memainkan salah satu pensil alis milik Nilam. Sayangi Dora selamanya, ya? Pesan Sharon. Sisi mengangguk lugu meski dia tidak melihat ke arah Sharon. Dia sedang sibuk melihat-lihat aneka riasan wajah di atas meja rias. Semoga saja hubungan persaudaraan kalian langgeng selamanya. Batin Sharon penuh harap. 3 jam kemudian, pesta kebun pernikahan Sharon dan Jas semakin meriah setelah acara ijab kabul selesai. Pasangan pengantin tersebut tampak sangat bahagia. Terlebih Jas, dia yang sejak bersahabat dengan Sharon sudah mencintai Sharon terlihat puas dan lebih bahagia karena bisa memiliki Sharon seutuhnya. Pesta kebun pun semakin semarak dengan banyak tamu undangan yang hadir. Tidak banyak, hanya kerabat dan teman terdekat serta beberapa relasi dan staf kantor perusahaan Dean dan Arik. Ada yang hadir dan menjadi pusat perhatian keluarga Dharma Wangsa. Dia adalah Marina. Marina datang bersama Dr. Haris. 6 bulan setelah Marina masuk rumah sakit jiwa, Dr. Haris menyatakan Marina sembuh dan kemudian menjadi sangat dekat dengan Dr. Haris. Keduanya pun disambut hangat oleh Lani dan Sean. Marina menggandeng Haris erat. Dia benar-benar Marina yang berbeda. Sean sudah hilang sepenuhnya dari ingatannya. Berganti Haris yang menjadi penjaga dan pelindungnya kini. Tentu saja hal itu sangat melegakan Sean dan Lani. Keputusan Kesha memasukkan Marina ke rumah sakit jiwa dirasa sangat tepat. Tak disangka, di rumah sakit tersebut Marina menemukan. Pesta berlangsung sangat meriah. Cuaca pun sangat cerah tapi tidak menyengat. Semua tampak sangat bergembira. Namun di antara para tamu ada seorang lelaki tampan dengan setelan mewah duduk sendirian menatap Rangga dengan seksama. Sesekali pria itu melihat ke arah Lanita. Ada tatap kekaguman di mata lelaki itu saat melihat Lani. Bergantian lelaki itu memperhatikan Rangga dan Lani. Setelahnya, dia berdiri dan menelpon seseorang. Aku sudah melihat anakku. Wajahnya perpaduan mutiara dan aku. Dia hidup bahagia dan penuh kasih sayang. Dirawat oleh seorang wanita yang sangat cantik. Oke, aku sudah memastikan di mana keberadaan anakku. Aku sudah lega. Tinggal mengatur waktu untuk menemuinya dan juga menemui ibu sambungnya. Pria itu tersenyum tipis. Matanya mirip sekali dengan mata Rangga. Pria itu keluar melewati pos security rumah Dean lalu masuk ke sebuah limousine dengan plat khusus TK. S236. Kediaman Wiratama Kusuma. Wira tampak termenung di kursi kebesarannya. Tuan! Panggil Cokro, asisten pribadinya. Sudah 1/2 jam saya menunggu instruksi selanjutnya. Ucap Cokro. Wira menoleh pada Cokro. 1/2 jam kamu berdiri sudah merasa pegal? Bagaimana denganku? Koma selama 5 tahun dan menghabiskan masa waktu 1 tahun untuk pemulihan hingga kembali normal. Cokro menunduk dan mengangguk. Kenapa tidak duduk saja? Ujar Wira. Tadi Tuan menyuruh saya berdiri di sebelah Tuan. Tapi Tuan malah sibuk entah memikirkan apa sampai melupakan keberadaan saya. Cokro mengusap tengkuknya.
Duduklah, titah Wira. Cokro bernapas lega. Dia duduk di hadapan Wira. Di mana makam Mutiara? Tanya Wira. Tuan, Ibu Maya tidak memberitahu apapun. Saya mendapat informasi dari dalam penjara. Jawab Cokro. Penjara? Kening Wira berkerut. Cokro mengangguk. Pimpinan yang sebelumnya adalah istri kedua suami Ibu Umaya. Karena Ibu Umaya bungkam saat saya menanyai tentang Nona Mutiara, saya dapat informasi dari salah satu bawahannya jika mungkin saja suami Ibu Umaya tahu sesuatu. Tutur Cokro. Kenapa mereka dipenjara? Tanya Wira. Panjang ceritanya. Tapi yang pasti, mereka ada di penjara karena kuasa dan pengaruh sang pendiri panti asuhan, ayah angkat putra tuan. Sahut Cokro. Wira menghela napas panjang. Anakku diadopsi bukan oleh orang sembarangan. Aku sudah mencari tahu siapa keluarga Dharma Wangsa. Kekayaannya bukan main-main. Ucap Wira lirih. Apa kekayaannya bisa sampai membeli negara? Tanya Cokro antusias. Omong kosong dari mana itu? Wira balik bertanya. Dari novel yang istri saya baca. Biasanya kekayaan para tokoh utama pria di luar logika. Sampai bisa membeli negara. Kekeh Cokro. Wira menggeleng jengah. Keluarga Dharma Wangsa adalah konglomerat real estate yang sangat sukses. Bisnis real estate-nya tidak hanya di dalam negeri, tapi juga ada di beberapa negara lain. Kekayaannya memang bukan main-main, tapi tetap saja tidak cukup jika harus membeli negara. Anakku akan menjadi pewaris kekayaan Tradharma Wangsa jika kedua suami istri itu tidak memiliki anak kandung. Papar Wira. Wira memijat kepalanya pening. Lalu di mana Mutiara? Setelah kecelakaan mobil bersamaku, kau hanya menemukanku di dekat mobil? Tanya Wira. Cokro mengangguk. Saat mobil itu terbakar, hanya ada tubuh tuan yang tergeletak. Tubuh Nona Muti tidak ditemukan dimanapun. Saya hanya dapat info dari seseorang yang lewat, ada seorang wanita berlumuran darah terseok-seok dari arah mobil. Saya mencari ke sekitar tapi tak menemukan siapapun lagi. Jelas Cokro. Kau bilang Mutiara sudah tiada di panti Sanggraloka? Di mana dia dimakamkan? Di kebun belakang panti, tapi saat saya periksa, tak ada satupun makam di sana. Semua bersih, Tuan. Wira mengusap wajahnya berkali-kali. Di mana kamu, Mutiara? Desisnya. Wira masih ingat dengan ucapan Mutiara saat kandungannya baru menginjak usia 5 bulan. Kalau terjadi apa-apa denganku, kunjungilah panti asuhan. Aku pasti akan menitipkan anakku di sana. Saat itu Mutiara, kekasih Wira bersikeras memutuskan hubungan dengannya karena mendapat ancaman serius dari istri Wira yang hanya bisa memberikan keturunan 2 orang anak perempuan untuk keluarga Tanjung Kusuma, sementara untuk menjadi pewaris keluarga Kusuma, wajib berjenis kelamin laki-laki. Mutiara pergi diam-diam dari apartemen Wira. Tapi dengan uang Wira, Mutiara berhasil ditemukan. Wira menjemput paksa Mutiara dari sebuah rumah kontrakan kecil untuk dikenalkan pada ayahnya dan akan menjadikannya istri kedua. Naas, di tengah perjalanan, kecelakaan mobil menimpa Mutiara dan Wira. Wira pun kini sedang menyelidiki apakah kecelakaan mobil yang menimpanya benar kecelakaan murni atau ada unsur sabotase seseorang. Besok aku akan ke sekolah anakku. Kau tahu, mata Rafael anakku mirip sekali denganku. Rafael dinamai Rangga. Tapi dia tetap Rafaelku. Tuan mau menemuinya secara langsung? Tanya Cokro. Aku ingin sekali memeluknya. Lirih suara Wira. Tapi bukankah Den Rangga, Den Rafael selalu diantar jemput ke sekolahnya? Aku hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Besok aku harus bisa mendekatinya. Tuan berencana mengambil Den Rafael dari keluarga Dharma Wangsa? Tanya Cokro. Wira termenung mendengar ucapan Cokro. Anakku sangat bahagia bersama keluarga barunya. Aku tidak tega. Terlihat jelas ayah ibunya begitu menyayangi Rafael. Tapi tetap saja dia anakku. Dialah pewaris keturunan keluarga Kusuma.
Aku tak bisa memberikan harta peninggalan turun-temurun keluargaku pada anak Yulia bersama laki-laki selingkuhannya. Ucap Wira geram. Cokro menghela napas dalam. Dia bingung. Di satu sisi, Rangga sudah diadopsi oleh keluarga kaya raya padahal anak itu sendiri berasal dari keluarga terpandang yang juga kaya raya. Sungguh malang anak itu bisa berakhir di sebuah panti asuhan. Tuan, sepertinya kita harus menemukan pengurus panti Sanggraloka yang lama untuk mencari tahu di mana makam Nona Muti. Usul Cokro. Ya, aku serahkan padamu untuk segera mencari tahu di mana keberadaan Mutiara. Jika sudah meninggal, cari di mana makamnya. Titah Wira tegas. Keesokan harinya, Wira benar-benar mengunjungi sekolah Rangga. Dia senang melihat Rangga tumbuh menjadi anak lelaki sangat tampan. Di sana, di depan sekolah Rangga, Rangga dan Sisi sedang berdiri bercanda dengan riang. Jemputannya belum datang sepertinya, Tuan. Ujar Cokro yang duduk di belakang kemudi mobil. Wira berniat keluar dan menghampiri Rangga, tapi sebuah mobil mewah berhenti tepat di depan Rangga dan Sisi saat itu. Dilihatnya oleh Wira, seorang wanita berkerudung yang teramat cantik. Dia adalah Lanita. Ibu angkat Rangga seorang wanita yang sangat cantik. Gumam Wira dengan tatap kekaguman. Dilihatnya lagi Lanita menyapa seseorang, dia adalah salah satu guru pengajar di sekolah Rangga dan Sisi. Cokro tidak menyahut, dia hanya mengangguk pelan. Wira pun keluar, dia tidak tahan ingin melihat Rangga dari dekat. Saat itu, Lanita sedang bercakap-cakap dengan salah satu guru sekolah Rangga. Rangga dan Sisi melanjutkan candaannya. Namun tiba-tiba bola-bola kecil yang dari tadi digenggam Sisi terjatuh lalu menggelinding ke tengah jalan. Sisi spontan mengejarnya. Rangga terkejut melihat Sisi yang melesat lincah ke tengah jalan. Dia melihat sebuah mobil melaju ke arah Sisi. Sisi, awas mobil! Rangga berteriak sembari berlari ke arah Sisi. Rangga memeluk Sisi seraya memejam. Dia pasrah jika mobil itu akan menghantam dirinya. Tapi Rangga merasakan sebuah pelukan hangat yang melindunginya lalu berguling entah kemana. Beberapa saat Rangga merasakan sekitarnya hening, tak ada benturan, dia masih dalam pelukan seseorang. Tapi terdengar jeritan Lanita yang melangkah menghampirinya. Lelaki ini berhasil menyelamatkan kedua anak itu dari mobil sedan yang melaju kencang tadi. Tapi saat berguling ke tepi, sebuah sepeda motor mengenai lelaki yang melindungi anak itu. Terdengar suara orang-orang di sekitar. Lanita memeluk Rangga dan Sisi dengan panik. Setelah memastikan kedua anaknya tidak apa-apa, Lanita menoleh pada Wira yang tergeletak di sisi Rangga. Ya, penyelamat Rangga adalah Wira. Tuan, Tuan! Lanita mengguncang-guncangkan tubuh Wira yang dari pelipisnya mengucurkan cairan berwarna merah. Oh, ya Tuhan, lelaki ini pingsan. Lanita masih saja panik. Jauh Hari dan Cokro berlarian dari arah berlawanan hendak menyelamatkan Wira dan segera membawanya ke rumah sakit. S2